Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Saya Syarifah Fatimah Zahra dengan NIM belakang 74. Saya Abdul Nazha dengan NIM 68. Dan saya Muhammad Fahmi Alifli dengan NIM 75. Baik, kami akan mempresentasikan tentang pendekatan komunikatif dalam mata pelajaran bahasa Arab di tingkat sekolah dasar. Oke, baik. Jadi kelompok kami menemukan studi kasus atau permasalahan yaitu pembelajaran bahasa Arab di sekolah swasta. Jadi di pembelajaran bahasa Arab di sekolah swasta ini gurunya masih menggunakan metode lama yaitu menghafal dan menerjemah. Akibatnya siswa itu menjadi kurang semangat dan menghadapi kesulitan untuk berbicara dalam bahasa Arab secara langsung. Para siswa juga tidak percaya diri dan menghadapi kesulitan meskipun mereka itu sudah mahir dalam berbicara dan sudah mahir untuk menghafalkan kata-kata tersebut. Tapi ini membuat siswa itu tidak termotivasi dan guru juga menyadari bahwa pendekatan yang digunakan itu tidak efektif untuk mengajar keterampilan komunikasi. Kelompok kami juga menemukan permasalahan ada 3. Yang pertama, siswa tidak percaya diri dan kesulitan berbicara dalam bahasa Arab. Yang kedua, metode belajar yang kurang tepat menyebabkan para siswa itu kurang termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Yang ketiga, pelajarannya hanya fokus pada teori, bukan pada praktik komunikasi. Jadi pelajaran pendekatan itu gurunya masih menggunakan metode lama yaitu menghafal dan menerjemah. Lalu saya akan menjelaskan tentang analisis kasus dalam permasalahan yang baru saja dipaparkan. Dalam kasus ini, masalah utama adalah ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang sebenarnya adalah meningkatkan komunikasi siswa dalam berbahasa Arab di mata pelajaran bahasa Arab. Metode lama yang digunakan oleh guru pengajar yaitu dengan cara menghafal dan menerjemahkan saja, tidak mengajarkan siswa untuk menggunakan bahasa Arab secara aktif dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Untuk menangani permasalahan ini, pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara menerapkan pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini sangat relevan digunakan dalam permasalahan yang umum terjadi biasanya di kelas dalam proses pengajaran, meningkatkan komunikasi siswa dalam mata pelajaran bahasa. Lalu tujuan utama pendekatan komunikatif adalah mengajarkan siswa untuk berkomunikasi, bukan hanya menghafal. Lalu siswa juga tidak hanya menerjemahkan teks di kelas. Siswa akan berpartisipasi secara aktif dalam berdiskusi kelompok, bermain peran, dan permainan bahasa yang dilakukan di kelas. Dan karena fokus pendekatan ini adalah kelancaran komunikasi, kesalahan tata bahasa dianggap sebagai hal wajar selama tidak mengganggu makna yang sebenarnya. Lalu alternatif solusi yang dapat diselesaikan, kami menyediakan 3 alternatif solusi. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan komunikatif dengan mengubah fokus pembelajaran ke komunikasi dengan menggunakan aktivitas interaktif seperti
role play, percakapan kelompok, dan lain-lain. Lalu alternatif kedua yaitu untuk membuat materi lebih menarik dengan cara menggunakan video, percakapan, lagu, aplikasi interaktif, atau media sosial berbahasa Arab. Lalu alternatif solusi yang ketiga dari permasalahan tersebut adalah mengadakan hari berbahasa Arab setiap minggu untuk mendorong siswa berbicara bahasa Arab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi solusi. Di sini solusi yang terbaik dalam studi kasus saya, solusi yang terbaik yaitu menggunakan pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa Arab. Alasannya yang pertama, membuat pembelajaran lebih interaktif, bukan sekedar teori. Yang kedua, siswa belajar tata bahasa sekaligus cara menyampaikan atau cara menggunakan dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Yang terakhir yakni menjembatani perbedaan antara teori dan praktik. Pendukungnya di sini juga ada pendukungnya, yakni penciptaan lingkungan berbahasa, misalnya praktik berbicara langsung kepada teman, kepada guru, terus pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran interaktif. Selanjutnya, refleksi kelompok, pembelajaran yang diperoleh jelas. Setelah menganalisis studi kasus ini, kami menyadari bahwa metode pengajaran berdampak besar pada motivasi dan hasil belajar siswa, terutama pada tingkat dasar. Kami juga menyadari bahwa pendekatan yang berpusat pada siswa penting dan bahwa guru harus terus berinovasi untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan menyenangkan, tidak monoton. Baik, sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kesalahan yang lain, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.